Keresahan masyarakat kota dan Kabupaten Solo yang selama ini dengan maraknya pencurian kendaraan bermotor, akhirnya Satuan Satreskrim Polres Solo Kota berhasil meringkus dan mengungkap sebanyak 5 orang pelaku berinisial S, Y, D, RC, dan DLH. Kapolres Solo Kota AKBP Ferry Suwandi SIK dalam jumpa persnya menjelaskan bahwa aksi yang dilakukan oleh para tersangka sejak 2016 hingga 2020 dan dari hasil pengembangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, para tersangka mengakui kegiatan curanmor yang mereka lakukan berada di 18 TKP. Dalam pengungkapan kasus tersebut, para pelaku ditangkap di beberapa wilayah, di antaranya wilayah hukum Sungai Penuh Provinsi Jambi, wilayah hukum Padang Panjang, wilayah hukum Sawah Lunto, dan wilayah hukum Solo Kota sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolres Satreskrim, serta Satreskrim Polres akan merilis kegiatan pengungkapan tindak pidana kasus pencurian kendaraan bermotor, di mana kasus pencurian kendaraan bermotor ini merupakan atensi pimpinan untuk mengungkap kasus-kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Solo Kota. Perlu kami sampaikan di sini bahwa Satreskrim Polres Solo Kota beserta jajaran kami berhasil mengungkap 18 TKP kasus pencurian kendaraan bermotor dari berbagai merek dengan tersangka sebanyak 5 orang berinisial S, D, kemudian B, kemudian RC, kemudian DR dan H. Di mana dari hasil pengungkapan tersebut didapat barang bukti sebanyak 9 unit kendaraan bermotor, dan ini masih dalam pengembangan untuk pencarian barang bukti, serta peralatan yang digunakan dalam melaksanakan aksi pencurian kendaraan bermotor tersebut, antara lain kunci letter T, kemudian pisau lipat atau sangkur lipat, dan beberapa pakaian yang digunakan yang terekam oleh CCTV, kamera CCTV, dan ada kemiripan. Kemudian untuk barang bukti, dari 9 kendaraan bermotor roda 2 didapatkan di Sungai Penuh Jambi, kemudian di wilayah hukum Polres Padang Panjang, di wilayah hukum Polres Sawah Lunto, dan didapatkan 2 unit dari tangan tersangka di wilayah hukum Polres Solo Kota. Banyak 5 orang, di mana inisial sudah kami sebutkan tadi, itu ditangkap 3 di wilayah hukum Polres Solo Kota, 1 di wilayah hukum Polres Sawah Lunto, dan 1 lagi di wilayah hukum Polres Padang Panjang. Terhadap tersangka melanggar pasal 363 KUH pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kemudian terkait dengan 18 TKP tersebut adalah kasus tunggakan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Kemudian modus operandi yang digunakan oleh pelaku dalam melaksanakan aksinya yakni menggunakan kunci letter T seperti ini,
ini digunakan pada saat kendaraan diparkir. Ini juga digunakan pisau lipat, di mana pisau lipat ini dan kunci letter T ini digunakan pada saat kendaraan tersebut terparkir terkunci, kemudian ditusukkan pada lubang kunci, dipaksakan untuk diputar sehingga kendaraan tersebut menyala dalam kondisi menyala di starter dan langsung dibawa kabur atau dibawa lari oleh tersangka. Jadi yang digunakan untuk tersangka dalam melakukan aksinya mencuri dengan cara kendaraan bermotor tersebut terparkir, kemudian dipaksakan menggunakan kunci T, diputar ke arah hidup atau on, kemudian tersangka membawa lari kendaraan bermotor tersebut. Selain itu, kami juga berhasil menyita salah satu kendaraan roda 4 jenis mobil Escudo, di mana mobil tersebut digunakan oleh pelaku dalam melaksanakan aksinya dengan cara hunting. Dengan cara hunting pada saat pelaku tersebut menemui kendaraan yang di luar dari pengawasan pemiliknya dalam kondisi yang tidak diketahui oleh orang sama sekali, kemudian digunakan kunci T dan berhasil dibawa kabur. Jadi modus yang digunakan selain hunting juga melihat situasi yang ada di sekitarnya dengan menggunakan kendaraan roda 4 jenis mobil Escudo. Kemudian selain itu, beberapa tersangka yang lain masih dalam pengembangan dan ada tersangka yang saat ini sedang menjalani proses hukuman di tahanan di lapas kelas 2B Solo dalam perkara curanmor. Jadi cukup banyak ini tersangka yang melaksanakan aksinya pencurian kendaraan bermotor sebanyak 18 laporan polisi berhasil kami ungkap. Adapun jenis sepeda motor, 9 sepeda motor yang berhasil kami amankan atau berhasil kami sita dari tangan pelaku dan beberapa TKP lainnya, yakni sebagian besar adalah sepeda motor Honda Beat berwarna hitam maupun putih, kemudian kendaraan Honda Supra X, ya, ini yang sebagian besar merupakan barang bukti yang paling diminati oleh pelaku. Kemudian Yamaha Mio, jadi ada 3 unit. Yamaha Mio ini Honda Beat, kemudian Yamaha Mio dan Honda Supra X, 3 jenis kendaraan sepeda motor roda 2 ini yang diminati oleh pelaku atau favorit para pelaku ini untuk melaksanakan aksinya. Dalam pengungkapan kasus curanmor di wilayah hukum Polres Solo Kota, terdapat keunikan 2 orang tersangka disebut-sebut sebagai spesialis pencuri motor di sekitar lingkungan masjid. Salah satu di antara mereka terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha melawan petugas. Woi, nampak ya. Dah siap dah. Yang 3 itu spesialis. Nah, yang 2, iya maksudnya ini semua pelaku spesialis yang ini tempat parkir di luar dari masjid lah. Tempat 2 ini memang spesialis masjid. Targetnya memang masjid ini. Hunting di masjid ya. Masjid pada saat orang lagi beribadah, itu pelakunya melaksanakan aksinya. Yang nampak cuma hanya di masjid aja, yang tempat lain nggak nampak katanya.
Semua. Saya kira ada komplotan. Ya. Tidak, jadi bergantian ya. Terus Pada saat dibawa dia sama perlawanan ingin melarikan diri dengan cara ingin melukai petugas kita, membahayakan petugas kita, maka dilumpuhkan. Untuk mengantisipasi terjadinya perlakuan curanmor di wilayah hukum Polres Solo Kota, Kapolres Solo Kota AKBP Ferry Suwandi SIK menghimbau masyarakat di wilayah hukumnya untuk meningkatkan kewaspadaan dan penjagaan terhadap kendaraan bermotor. Kami berharap menghimbau dan mengharapkan seluruh warga masyarakat agar setidaknya harus mempunyai kunci ganda ataupun kunci rahasia ataupun GPS yang terpasang di kendaraan bermotor, sehingga pelaku ini tidak dengan mudah untuk melaksanakan aksi pencurian kendaraan bermotor. Kemudian kami juga menghimbau kepada seluruh warga masyarakat agar tidak membeli kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, karena dapat atau berpotensi dapat dikenakan tindak pidana sebagai penadah.